Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi e-learning yang kedua ini mengenai perubahan budaya kerja di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Di sesi ini akan membahas mengenai sosialisasi budaya keselamatan kerja terhadap radiasi. Berikut profil singkat mengenai saya, Nenda Dintia. Saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Saya sebagai fisikawan medis, saya menempuh S1 Fisika di Universitas Brawijaya. Selain menjadi fisikawan, saya di sini bertugas menjadi petugas proteksi radiasi yang memiliki surat izin bekerja dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Berikut adalah overview pembelajaran hari ini. Pertama ada budaya keselamatan radiasi, kedua adalah prinsip proteksi radiasi. Tujuan pembelajaran mengenai budaya keselamatan, harapannya peserta mampu untuk mengetahui konsep budaya keselamatan itu sendiri. Kedua adalah menjelaskan prinsip proteksi dalam budaya keselamatan radiasi. Dan yang ketiga adalah peserta mampu menerapkan proteksi dalam budaya keselamatan radiasi. Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Indonesia, budaya keselamatan radiasi adalah paduan sifat dari sikap suatu organisasi dan individu dalam organisasi yang memberikan perhatian dan prioritas utama pada masalah-masalah mengenai keselamatan radiasi. Siapa yang berperan dalam menjamin keselamatan radiasi? Ada dua. Yang pertama adalah individu yang sedang bekerja, kedua kelompok yang berada di area radiasi. Berikut adalah manfaat dan dampak mengenai terpaparnya radiasi. Untuk manfaatnya, dokter mendapatkan informasi klinis. Kemudian untuk dampaknya, adanya peluang. Jadi ini bisa terjadi dalam munculnya dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi efek laten seperti kemandulan untuk wanita atau terjadinya induksi sel kanker. Setelah mengetahui dampak dari efek radiasi, ternyata ada prinsip nih proteksi radiasinya. Yang pertama adalah ALARA, as low as reasonable achievement. Jadi kita meminimalisir terpaparnya radiasi. Jadi berdasarkan justifikasi dari dokter butuh untuk foto apa tidak, seperti itu. Yang kedua adalah pejabat, penahan atau shielding berupa tabir, kemudian ruangan yang dikondisikan dengan aman, kemudian adanya jarak. Jadi semakin jauh jarak kita terhadap sumber radiasi, ternyata efeknya semakin menipis atau minimal. Kemudian adalah waktu. Jadi semakin kecil waktu juga semakin kecil juga efek radiasi yang kita terima. Kemudian di sini ada alat proteksi radiasi berupa apron, kemudian ada kacamata, ada sarung tangan, ada untuk pelindung tiroid, seperti itu. Setelah mempelajari mengenai budaya keselamatan, ternyata budaya keselamatan itu sangat penting. Jadi kita bisa mengangkat kebiasaan-kebiasaan baik untuk prioritas utama dalam keselamatan. Selain itu kita harus mengetahui nih prinsipnya, ada 3. Yang pertama ALARA, kedua pejabat, dan terakhir adalah peralatan proteksi. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri untuk sesi e-learning kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.